ke surga dia. Bukan diangkat oleh Allah. Naik dia ke surga. Ngarang ini udah. Orang Markus pasal 14 ayat 49 sampai 51 bilang, dia wa masalabuhu wa makataluhu. Ada di Bible. Ada. Dia tidak mati disalib dan tidak dibunuh, tapi dia diangkat oleh Bapaknya ke langit, belum tentu sorga. Dia diangkat ke langit. Diangkat ini dia bilang naik ke sorga. Pakai apa? Ada lift. Ada pesawat. Challenger. Ulang-alik. Ayolah jangan ngarang gitu maksud saya. Kamu yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya guys. Dan bagikan supaya channel ini semakin berkembang guys. Halo guys, kali ini saya akan membahas tentang Ustadz Kainama. Ia sedang berbohong tentang ajaran kekristenan dan kebohongannya tentang isi Alkitab yang ia sampaikan dalam Markus 14 ayat ke-49 sampai 51. Serta ia juga mengatakan jangan mengarang. Pada bagian ini, mari kita buktikan siapa yang mengarang. Mari kita saksikan cuplikan videonya bersama-sama terlebih dahulu. Naik ke surga. Naik ke surga dia. Bukan diangkat oleh Allah. Naik dia ke surga. Ngarang ini udah. Orang Markus pasal 14 ayat 49 sampai 51 bilang, dia wa masalabuhu wa makataluhu. Ada di Bible. Ada. Dia tidak mati disalib dan tidak dibunuh, tapi dia diangkat oleh Bapaknya ke langit, belum tentu sorga. Ya toh? Sorga itu nanti kalau semua sudah ditimbang baru pintu sorga dibuka. Sebelum itu ya belum masuk lah, ya. Normal lah, semua orang juga tahu, tidak perlu jadi Islam untuk tahu itu. Dalam cuplikan video yang sudah kita lihat bersama, Ustadz Kainama mengatakan bahwa Markus 14 ayat 49 sampai 51 isinya adalah dia tidak mati disalib dan dibunuh, tetapi ia diangkat ke langit. Pertanyaannya adalah, benarkah pernyataan ini? Tanggapan saya yang pertama, Ustadz Kainama mengarang dan berbohong tentang isi dari Markus pasal 14 ayat 49 sampai 51, di mana Ustadz Kainama mengatakan isinya, dia tidak mati disalib dan dibunuh, tetapi ia diangkat ke langit, belum tentu ke surga. Sekarang mari kita lihat cuplikan videonya sekali lagi. Orang Markus pasal 14 ayat 49 sampai 51 bilang, dia wa masalabuhu wa makataluhu. Ada di Bible. Ada. Dia tidak mati disalib dan tidak dibunuh, tapi dia diangkat oleh Bapaknya ke langit, belum tentu sorga. Sekarang perhatikan Alkitabmu Markus 14 ayat 49 sampai 51. Markus 14 ayat 49 sampai 51. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Ada nggak Anda temukan kalimat dia tidak mati disalib dan dibunuh tetapi ia diangkat ke langit? Belum tentu ke sorga. Tentu Anda tidak menemukannya. Jadi sebenarnya yang mengarang itu adalah Ustadz Kainama. Yang kedua, terkait dengan pernyataan tentang dia tidak mati disalib dan dibunuh tetapi ia diangkat ke langit, juga adalah pernyataan yang keliru. Sebab Yesus benar-benar disalib dan mati. Alkitab jelas mencatatnya. Lukas 23 ayat 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Lukas 23 ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Maka dari bagian ini jelas, benar-benar Yesus disalib dan mati. Maka dapat disimpulkan pembohong dan tukang ngarang adalah Ustadz Kainama. Jadi bukan ajaran kekristenan itu sendiri, tetapi Ustadz Kainama.
Dia diangkat ke langit. Diangkat ini dia bilang naik ke surga. Pakai apa? Ada lift. Ada pesawat. Challenger. Ulang-alik. Ayolah jangan ngarang gitu maksud saya. Dalam bagian terakhir ini, Ustadz Kainama mengatakan Yesus naik ke surga pakai apa? Ada lift, ada pesawat, challengers, atau olang-aling. Tanggapan saya adalah pertanyaan ini saya anggap adalah pertanyaan ngaur dan akiu jongkok. Masa sih mantan Kristen yang katanya berpendidikan bertanya seperti anak TK? Tapi dari bagian ini, saya bisa pastikan sewaktu ia menjadi Kristen, ia adalah Kristen KTP yang mungkin kalau ke gereja dia hanya tidur, dan mungkin juga waktu dia kalau sekolah teologi ya mungkin juga kerjaannya tidur. Karena apa? Pertanyaan ini menunjukkan kualitas si Ustadz Kainama ini sendiri. Maka jelas yang bohong dan ngarang adalah Ustadz Kainama. Dan saya heran sih, ngapain sibuk urusin ajaran kekristenan? Sibuklah mengurusi urusan agamamu yang sekarang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.